Berita aktual, 22 Oktober 2025. Ada 4 kota besar dunia yang menjadi simbol penolakan terhadap Tuhan. Tiongkok, Paris, Teheran, dan Istanbul. Di balik kemajuan ada kehancuran yang sedang menanti. Dan hari ini kami membawa kabar nyata. Bukan dari dunia media sekuler, tetapi dari mata rohani yang melihat lebih dalam. 1. Tiongkok. Menurut laporan berbasis publikasi seperti Anglican Ink, sepanjang 2024, pemerintah Tiongkok menjalankan operasi besar-besaran terhadap kelompok agama minoritas, termasuk gereja Kristen bawah tanah, dengan penutupan tempat ibadah dan pelabelan kegiatan keagamaan sebagai kultus. Radio Free Asia mencatat, misalnya, penangkapan jemaat gereja di Provinsi Anhui hanya karena mereka menolak bergabung ke Asosiasi Patriotik Tiga Diri yang dikelola negara. YouTube dan saluran berita Kristen seperti CBN memperingatkan crackdown on Christians sebagai kondisi penindasan yang insane atau nasional. Ikinci Paris. Parade Pride Week akan berlangsung 21 sampai 28 Juni 2025, termasuk Pride Run 22 Juni dan pawai utama 28 Juni di Place de la Nation sebagai ungkapan kebebasan dan tuntutan kesetaraan. Sementara itu dipasang monumen peringatan untuk korban LGBT Nazi pada 17 Mei 2025 yang membuka dialog sejarah dan diskriminasi. 3. Teheran atau Iran. Kebebasan beragama menyempit. Data organisasi Artikel 18 menyebutkan 96 orang Kristen dijatuhi hukuman total 263 tahun penjara pada 2024, kelipatan 6 kali dibandingkan tahun sebelumnya. Ada juga perhatian internasional. Pengungsi Kristen Iran kini mendapat perpanjangan suaka di Panama, menandakan kekhawatiran dunia terhadap keselamatan mereka. 4. Istanbul atau Turki. Laporan US Religious Freedom Commission 11 Juni 2025 menyatakan Turki akan dimasukkan dalam daftar Special Watch karena pelanggaran berat terhadap kebebasan agama, seperti pembatasan wilayah gereja Protestan, larangan pelatihan pendeta lokal, dan larangan masuk bagi pastor asing. Menurut Open Doors World Watch List, Turki termasuk 50 negara dengan ketentuan paling berat terhadap kaum Kristen. Akhir-akhir ini, restorasi Hagia Sophia tengah berlangsung guna menguatkan infrastruktur dan anti-seismik, namun juga mengingatkan bahwa gedung ini telah berubah fungsi dari gereja menjadi masjid atau museum. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pagi ini, langit bergetar, bumi bergetar, Roh Kudus menjerit dari kedalaman hati. Ada sesuatu yang sedang terjadi, bukan hanya di alam fisik, tapi di dunia roh. Ini bukan dongeng atau teori, tetapi panggilan ilahi yang mengguncang jiwa. Hening sejenak, biarkan kata-kata itu merasuk. Bangkitlah, dunia sedang dalam masa kritis. Suara langit tak bisa kita abaikan. Dunia sedang dalam masa kritis, dan suara langit tak bisa lagi dibungkam. 4 nama, 4 kota. Bukan hasil imajinasi, bukan teori konspirasi, dan bukan pula dongeng masa lalu. Ini adalah suara keras dari surga, suara peringatan dari Tuhan sendiri kepada dunia yang sedang berjalan menuju kehancuran. Bangkitlah, dunia sedang dalam masa kritis. Itulah seruan langit yang tidak bisa kita abaikan lagi. 4 kota besar yang pernah dibangun dengan kebanggaan, kekayaan, dan dosa, kini berdiri di ambang penghakiman ilahi. Apa yang terjadi di balik layar kebijakan, bendera, dan doa-doa kosong? Apakah dunia sedang melangkah menuju penggenapan nubuat ilahi? Inilah laporan aktual dari balik tembok gedung tinggi, dari lorong gereja bawah tanah, dari parade warna-warni, dan dari reruntuhan gereja tua yang kini sunyi.
Pagi ini, langit bergetar, bumi bergetar, Roh Kudus menjerit dari kedalaman hati. Dunia sedang dalam masa kritis. Birinci Cina, Babel, zaman modern. Wahyu 18 ayat 3 berkata, "Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya." Saudara, mari kita lihat ke timur, negeri besar yang membanggakan teknologi, ekonomi, dan sejarah ribuan tahun. Tetapi di balik kemegahan kota-kota seperti Shanghai, Beijing, dan Shenzhen, ada tragedi yang tak terlihat oleh dunia. Salib-salib diturunkan secara diam-diam, gereja-gereja dipaksa tutup, orang percaya menyembah di ruang bawah tanah, berbisik saat menyebut nama Yesus karena tahu itu bisa jadi kata terakhir yang mereka ucapkan di dunia ini. Mereka membanggakan pencapaian luar angkasa, tapi takut pada doa seorang anak kecil yang berdoa dalam nama Yesus. Mereka takut karena mereka tahu kekuatan doa lebih besar dari nuklir sekalipun. Yesaya 2 ayat 12 berkata, "Sebab Tuhan semesta alam menetapkan hari untuk menghukum semua yang congkak dan tinggi hati, untuk merendahkan semua yang meninggi diri." Cina adalah Babel modern, pusat perdagangan, pusat kuasa, tapi juga pusat pemberontakan terhadap Injil. 2. Paris, kota pelangi yang melelahkan. Wahyu 17 ayat 6 berkata, "Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan oleh darah saksi-saksi Yesus." Paris disebut kota cinta, tapi penuh kebencian terhadap kebenaran. Hari ini, Paris menjadi simbol pemberontakan terhadap rancangan Allah. Bendera pelangi berkibar di jalan-jalan, bukan sebagai tanda perjanjian Allah, tapi sebagai simbol kebanggaan atas dosa. Anak-anak diajari bahwa pria bisa menjadi wanita. Perkawinan didesain ulang oleh manusia, bukan lagi berdasarkan rancangan Tuhan. Dan mereka menyebut ini sebagai kemajuan. Yesaya 5 ayat 20. "Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat." Di kota ini, hidup kudus dianggap kuno dan orang benar dianggap ekstremis. Tapi langit menangis, Tuhan menjerit, karena darah para martir dan saksi Kristus menodai tanah yang katanya penuh cinta itu. 3. Teheran, kota roh agama, tapi tanpa Mesias. Yohanes 5 ayat 23 berkata, "Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Teheran kota religius, tapi kosong dari kasih. 5 kali sehari mereka sembahyang, mereka sujud, mereka memuja sistem yang katanya dari surga, tapi mereka menolak Yesus Kristus. Apa gunanya agama tanpa kasih? Apa gunanya hukum tanpa pengampunan? Apa artinya mencium tanah jika hati menolak Sang Juru Selamat? Di kota ini, iman kepada Yesus dibalas dengan cambukan. Alkitab dibakar, gereja-gereja disegel, dan langit berseru, "Itu bukan ibadah, itu penindasan." Mereka menghina anak domba, dan mereka menantang Tuhan Israel. Tapi sejarah tak pernah bohong. Setiap bangsa yang melawan Tuhan dan umatnya akan hancur oleh tangannya sendiri. 4. Istanbul, kota 7 gereja yang kini sunyi. Wahyu 2 ayat 5 berkata, "Karena itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Istanbul dulunya pusat kebangunan rohani. Di sanalah 7 gereja awal berdiri. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Hari ini, reruntuhan, museum, bangunan kosong, salib sudah ditukar dengan bulan sabit, dan suara pujian telah diganti oleh gema azan. Istanbul adalah nisan spiritual kekristenan awal. Dan kota ini tidak mendengar lagi suara langit. Mereka merasa cukup, mereka merasa kuat, mereka merasa tidak butuh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, "Ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah." 4 kota, Cina, Paris, Teheran,
Istanbul, 4 pusat kekuatan dunia, 4 simbol kebesaran manusia, tapi juga 4 bukti bahwa dunia telah mengusir Roh Kudus dan menyambut dosa dengan tangan terbuka. Lukas 10 ayat 13 berkata, "Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka duduk berkabung dan bertobat." Saudara-saudari, ini bukan sekadar cerita lama, ini adalah panggilan profetik untuk zaman ini. Jika Tuhan menegur Sodom, Babel, Tirus dan Sidon, mengapa Ia tidak akan menegur kita hari ini? Bangkitlah, bertobatlah, dengarkan suara langit sebelum bumi ini hancur oleh murka Tuhan. Jangan tunggu kota-kota ini menjadi puing, baru kita percaya. Hari ini jika suara Roh Kudus menyentuh hatimu, jangan keraskan hatimu. Karena ini bukan tentang politik, ini bukan tentang budaya, ini tentang keselamatan kekal. Yesus sedang memanggil, bukan ke dalam agama, tapi ke dalam perjanjian hidup kekal. Tekan like. Bagikan video ini kepada 7 orang yang saudara kasihi. Subscribe agar tidak ketinggalan suara profetik berikutnya. Tuhan memberkati dan menggoncangkan hati Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Roh Tuhan berbicara, bukan lewat angin sepoi-sepoi, bukan lewat senandung lembut, tapi lewat gemuruh dari surga yang mengguncang fondasi dunia ini. Dengarlah, 4 kota sedang dalam timbangan kekudusan Tuhan, 4 pusat kekuatan dunia, 4 pusat pemberontakan yang akan segera disingkapkan oleh tangan Tuhan sendiri. Cina, negeri yang menggenggam teknologi namun menindas salib. Paris, kota cinta yang mengganti kasih Tuhan dengan pelangi dosa. Teheran, kota religius yang menolak Sang Mesias. Istanbul, tanah 7 jemaat yang kini sunyi dalam debu sejarah. Ini bukan sekadar geografi, ini adalah nubuatan. Ini adalah peringatan bagi dunia dan bagi kita semua. Sebab ketika Tuhan mengguncang kota, hati manusia pun harus terguncang. Bersiaplah, sebab suara Tuhan sedang menembus batas-batas dunia, dan setiap kota yang tinggi hati akan dibenturkan dengan kekudusannya. Dengarlah, ini bukan sekadar peringatan untuk Cina, Paris, Teheran, dan Istanbul. Ini adalah peringatan untuk semua kota, semua bangsa, dan semua hati yang memilih menolak Tuhan, menyembunyikan kebenaran, dan merayakan kejahatan. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 18 ayat 4, "Keluarlah kamu, hai umatku, dari antara dia, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya." Dunia ini sedang menari di atas api, tapi Tuhan dalam kasih-Nya yang besar masih berseru, "Bertobatlah, saudaraku. Jangan tertidur dalam kenyamanan dunia ketika langit sedang berteriak dengan suara sangkakala. Jangan buta oleh terang kota hingga tak lagi melihat cahaya dari salib. Jangan menunggu kota ini jatuh,
baru hati mulai mencari Tuhan. Hari pertobatan adalah hari ini. Waktunya bukan besok. Waktunya sekarang. Cina boleh membungkam salib, tapi salib akan berdiri di atas puing-puing kekaisaran manusia. Paris boleh mengejek kebenaran, tapi kasih Tuhan tidak akan dipermainkan. Teheran boleh membakar Alkitab, tapi firman Tuhan tidak bisa dibakar. Istanbul boleh melupakan sejarahnya, tapi Tuhan belum lupa jejak umatnya di tanah itu. Tuhan sedang bergerak, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan. Jika hatimu masih berdetak, jika jiwamu masih bisa merasa takut, itu artinya Tuhan belum menyerah atasmu. Maka hari ini, bukalah hatimu, bertobatlah. Kembali kepada salib, kembali kepada Yesus, sebab kota boleh runtuh, tapi jiwa yang berpegang pada Kristus tidak akan tergoyahkan. Saudara-saudari terkasih, dunia sedang menggigil, tapi bukan karena cuaca, melainkan karena murka Tuhan sedang bergerak, pelan, pasti, dan tak terbendung. 4 kota, 4 suara dari langit, 4 nadi dunia yang kini berdenyut dalam pemberontakan terhadap Sang Pencipta. Tiongkok, Paris, Teheran, Istanbul, bukan sekadar lokasi di peta dunia. Mereka adalah cermin bagi kita semua. Cermin yang menunjukkan sejauh mana manusia telah berjalan menjauh dari hadirat Tuhan, dari kasih karunia-Nya, dari salib yang berdarah itu. Lihatlah, Cina membungkam salib, menindas gerejanya, tapi tidak bisa membungkam kuasa darah. Paris yang merayakan kebebasan, merayakan dosa, tapi tidak sadar mereka sedang memperbudak jiwa. Teheran tunduk dalam agama, tapi menolak Sang Juru Selamat. Istanbul pernah menyala bagi Kristus, kini tinggal abu dari sejarah gereja yang dilupakan. Mazmur 2 ayat 2-4 berkata, Raja-raja dunia bersiap, para penguasa bersekongkol melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi Dia yang bersemayam di surga akan tertawa. Tuhan akan mengolok-olok mereka. Tuhan tidak tertidur. Ia sedang menyusun penghakiman. Dan bila kita tidak berjaga, kita akan turut binasa bersama dunia yang sedang menolaknya. Saudaraku, jangan katakan itu hanya terjadi di sana. Jangan berpikir itu masalah negara lain. Karena kebusukan dosa yang terjadi di kota-kota besar, itu adalah cikal bakal yang kini sedang mengendap di kota-kota kita sendiri. Berapa banyak gereja yang kompromi demi diterima dunia? Berapa banyak hamba Tuhan yang mengejar popularitas, bukan kesucian? Berapa banyak umat Tuhan yang diam saat langit berseru? Firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 4 berkata, Celakalah bangsa yang berdosa, umat yang penuh kesalahan, keturunan orang jahat, anak-anak yang berlaku fasik. Mereka meninggalkan Tuhan, menghina yang Maha Kudus dari Israel, dan berpaling ke belakang. Tuhan sedang memanggil kembali gerejanya untuk berdiri dan berkata, Cukup kompromi dengan dosa, cukup diam dalam ketakutan, cukup membungkam suara nubuatan. Ini saatnya kita menangis di mezbah. Ini saatnya kita bertobat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa, untuk generasi, untuk kota-kota yang sedang berjalan menuju murka ilahi. Jangan biarkan nama Kristus diludahi di tempat umum, sementara kita diam di dalam gereja yang nyaman. Jangan biarkan Roh Kudus menjerit sendiri, sementara kita asik mempercantik liturgi. Jangan biarkan dunia dikuasai oleh kegelapan, karena terang enggan bersinar. Saudaraku, tidak akan ada kebangunan rohani tanpa pertobatan yang radikal. Tidak akan ada lawatan tanpa pengakuan dosa. Tidak akan ada kemuliaan turun jika gereja masih mencintai dunia. Wahyu 3 ayat 2 berkata, Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati, sebab aku tidak mendapati perbuatanmu sempurna di hadapan Allahku. Bangunlah, gereja harus berdiri sebelum semuanya runtuh. Bangunlah, umat harus berseru sebelum langit tertutup. Bangunlah, karena saat dunia membungkam suara Tuhan, kita yang dipanggilnya harus berbicara lebih lantang dari sebelumnya. Inilah waktunya, inilah jamnya.
Inilah musim terakhir sebelum penghakiman dimulai. Siapakah yang masih mendengarkan suara Tuhan? Siapakah yang tidak takut kehilangan kenyamanan demi kebenaran? Siapakah yang akan menangis untuk kota, bangsa, dan dunia ini? Tuhan menunggu, tapi tidak untuk selamanya. Hari ini adalah hari peringatan. Hari ini adalah panggilan pertobatan. Jangan menunggu kehancuran jatuh di depan mata. Jangan tunggu langit benar-benar gelap. Karena saat Tuhan sudah diam, itu bukan tanda damai, tapi tanda badai besar sedang datang. Langit sudah memberi tanda. 4 kota adalah peringatan keras dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah.
Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.